Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ya, good. Semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Semuanya harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, ya. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang front office, ya. Bagaimana untuk kesiapan pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah siap? Ya, kalau ada yang belum siap, ayo kasih waktu 1 menit ya untuk mempersiapkan. Jadi sekarang siapkan alat-alat tulis, buku, pulpen. Siapa tahu ada yang perlu dicatat untuk dipahami, ya. Oke, jadi semuanya sudah. Oke, kalau sudah siap, kita akan mengawali pembelajaran ini dengan membaca doa. Apakah ketua kelas sudah hadir dalam Zoom ini? Oke, ya. Ayo ketua kelas pimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami dapatkan akan bermanfaat buat kami di masa depan. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih untuk ketua kelas. Baik, sekarang kita sudah masuk ke semester 2. Ya, jadi kita akan melanjutkan pembelajaran front office ini dari semester 1. Sekarang kita masuk ke semester 2. Akan tetapi Mem akan menjelaskan secara detail atau secara lebih jelas tentang front office ya. Jadi biar kalian tetap mengingat apa yang departemen apa yang ada di front office dan tugas-tugas apa yang dilakukan di front office ya. Baik. Oke, adakah teman yang tidak hadir hari ini? Oh iya, Bintang ya. Kenapa Bintang? Oh oke. Semoga Bintang cepat sehat kembali dan cepat mengikuti pembelajaran yang ada. Ya, walaupun kita pembelajaran jarak jauh, tetapi jadwal KBM tetap berlangsung di setiap harinya. Jadi kalau ada yang kurang sehat atau yang berhalangan hadir, segera informasikan ke guru-guru kalian ya, agar di daftar hadir dicantumkan bahwa kalian izin ya. Oke, semuanya sudah siap. Baik, sekarang menyimak penjelasan dari Mem yang akan menjelaskan melalui PowerPoint ini. Semua memperhatikan dan menyimak ya. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke pembelajaran front office. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian dan tujuan front office ya. Jadi front office departemen merupakan suatu bagian paling depan dari suatu hotel yang berfungsi sebagai penjual kamar dan sering disebut dengan selling room. Ya, menurut Richard Sihite tahun 2000, tujuan dari front office hotel adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan tingkat hunian kamar serta pendapatan hotel dari tahun ke tahun. 2. Meningkatkan jumlah tamu langganan. 3. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu secara baik, tepat dan cepat kepada tamu. 4. Membentuk citra hotel yang positif. Ya. Kemudian front office adalah cerminan dari kualitas hotel. FO adalah hal pertama kali yang dinilai oleh tamu saat memasuki suatu hotel, baik yang datang secara langsung maupun yang melakukan reservasi melalui telepon. Untuk itu, kesiapan kesiagaan, ketepatan, serta kemampuan semua karyawan di front office departemen dalam menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawab sangatlah menentukan dalam memberikan kesan baik maupun kurang baik
atau bahkan buruk pada para tamu hotel sebelum para tamu tersebut mendapatkan pelayanan dan pengalaman yang lainnya saat mereka datang untuk menginap maupun sekedar berkunjung di suatu hotel. Ya, ini ada we do not have a second chance to give good impression to our guest. Ya. Kemudian ini adalah organisasi yang ada di front office. Jadi ini adalah struktur organisasinya mulai dari general manager, executive assistant manager, kemudian front office manager, kemudian ada night auditor, dan bawahannya mulai dari concierge, telepon operator, reservation, reception, dan guest relation service center. Ya. Kemudian fungsi dari departemen front office adalah 1 image builder, 2 administrator mencatat reservasi, memeriksa pembayaran tamu serta menangani rekening tamu, laporan statistik dan keuangan. Kemudian menjual kamar, kegiatan yang dilakukan antara lain menerima pemesanan kamar, melakukan pendaftaran tamu, memblokir kamar, kemudian sumber informasi, memberikan informasi tentang hotel, produk, and public service atau fasilitas hotel dan lain-lain. Kemudian koordinator pelayanan mengkoordinasikan informasi dan data reservasi kepada seluruh bagian lain untuk memenuhi keinginan tamu atau dan lain-lain ya, flower and cake. Kemudian melaporkan status kamar yang terkini, membuat laporan yang dibutuhkan oleh hotel, kemudian memberikan pelayanan telekomunikasi untuk tamu, kemudian memberikan pelayanan barang bawaan tamu, dan menyelesaikan keluhan tamu. Itu tugas FO Department ya. Kemudian peranan FO Department yaitu 1 pemberi informasi. Jadi petugas front office diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas, benar dan tepat tentang produk, fasilitas, aktivitas, pelayanan yang ada di hotel maupun di luar hotel. Informasi yang diberikan tidak hanya terbatas untuk tamu, tetapi informasi yang dibutuhkan oleh kolega atau teman sejawat lainnya. Kemudian yang kedua, penjual atau sales person, yaitu petugas kantor depan diharuskan mempunyai jiwa menjual selain dikarenakan fungsi utama menjual produk hotel. Bagian ini adalah bagian yang sering berhubungan langsung dengan tamu hotel. Kemudian ada wakil manajemen, yaitu petugas kantor depan dalam keadaan tertentu dapat berperan sebagai wakil manajemen untuk mengatasi penyelesaian masalah yang timbul di luar jam kerja manajemen. Kemudian penyimpanan data. Sumber data kegiatan hotel banyak berasal dari laporan yang dibuat oleh petugas kantor depan dan penyimpanan data tersebut juga di bagian kantor depan. Oleh sebab itu, data yang dibuat dan disimpan harus selalu terkini sehingga manajemen dapat membuat keputusan dan kebijakan yang tepat untuk masa yang akan datang. Ya, kemudian ada diplomatis, petugas kantor depan pada situasi dan kondisi tertentu diharapkan mampu melakukan tindakan secara diplomatis sehingga dapat menjaga hubungan yang baik dengan tamu dan pihak lain. Kemudian pemecah masalah, petugas kantor depan diharapkan dapat memecahkan masalah yang dialami oleh tamu, tak terkecuali masalah yang berasal dari barang lain. Kemudian hubungan masyarakat atau humas, petugas kantor depan berperan secara baik, aktif dalam hubungan dengan tamu dan masyarakat sekitar agar terjadi hubungan yang harmonis dan berdampak pada pembentukan citra hotel yang baik. Ya, kemudian ini syarat-syarat yang harus berada di front office ya. Jadi kalau kalian mau sebagai bekerja di bagian front office ya di sini ya syaratnya yaitu 1 pengetahuan, kemudian ramah dan sopan, murah senyum, kemudian penampilannya menarik, kemudian loyalitas dan dedikasi, terus disiplin, efisien, jujur, rasa percaya diri, dan penguasaan bahasa asing. Ya, jadi harus pintar bahasa Inggris ya.
Kemudian ini peralatan yang digunakan untuk sistem hotel semi otomatis. Jadi pertama adalah front office counter ya, jadi ada counternya. Kemudian ada room rack atau rack status kamar. Room rack berfungsi untuk mengetahui status kamar atau room rack. Ini disusun berdasarkan nomor kamar dan lantai kamar. Ya, kemudian di sini ada information rack, yaitu rak informasi berguna untuk mengetahui nama tamu yang menginap di hotel. Menyusun rak ini berdasarkan alfabet nama tamu. Ketika ada tamu yang check-in, maka akan dibuatkan guest slip yang diselipkan pada room rack dan information rack. Rack ini biasa terdapat di bagian telepon, operator, dan housekeeping atau tata graha. Kemudian ada reservation rack atau rak pemesanan kamar. Rak pemesanan kamar berada di bagian reservasi. Rak ini adalah tempat untuk menempatkan reservation slip. Penyusunan rak ini berdasarkan tanggal kedatangan tamu menginap di hotel serta jenis tamu. Ya, kemudian ada peralatan yang digunakan untuk sistem hotel otomatis atau komputerisasi. Ya, jadi yang pertama adalah komputer. Komputer dipergunakan untuk menjalankan sistem operasional hotel otomatis atau komputerisasi. Sistem operasional hotel otomatis tersebut banyak jenisnya, tergantung pada kebutuhan hotel atau seperti Maxial atau Fidelio atau Micros Hotel Pro atau Realta atau HIS dan sebagainya. Kemudian ada bill rack. Rack untuk menyimpan tagihan tamu beserta supporting bill, bond atau pendukungnya. Rak ini disusun berdasarkan nomor kamar tamu. Ya, kemudian ada safe deposit box. Maaf ya, tidak terlalu terlihat. Nah, ini adalah safe deposit box. Maksudnya adalah kotak tempat menyimpan barang barang berharga milik tamu seperti paspor, dokumen perhiasan, uang dan lain-lain. Fasilitas penyimpanan ini tidak dikenakan biaya jika tamu tersebut menginap di hotel. Apabila tidak menginap di hotel, maka akan dikenakan biaya penyewaan yang besarnya tergantung dari lamanya penyewaan safe deposit box. Jadi kalau tamu-tamu menyimpan sesuatu barang berharga, nah ini kalau tamunya akan keluar bisa disimpan di deposit box ini ya. Kemudian ada yang namanya pegging board. Nah, itu pegging board adalah papan yang digunakan untuk mendapatkan tamu di sekitar lobi atau di restoran apabila ada tamu yang mencarinya atau ada sambungan telepon. Untuk perlengkapan pendukung pegging board yaitu bel yang berfungsi untuk menarik perhatian tamu. Kemudian ada pigeonhole berguna untuk menyimpan surat atau memo untuk internal hotel. Segala surat yang didistribusikan ke bagian kantor depan akan disimpan di rak ini yang kemudian akan dibaca oleh seluruh petugas kantor depan sebagai informasi terkini. Ya, kemudian di sini ada telepon, ini alat-alat yang berada di front office ya. Kemudian ada fax mesin, kemudian ada keyboard box. Ya, ketika tamu tidak berada di kamarnya, sebaiknya ia menitipkan kunci kamar di bagian reception untuk menghindari kehilangan serta ditemukan kunci oleh orang lain. Key drop box ini berupa kotak yang berada di counter. Kemudian ada PABX ya. PABX ini adalah Private Automatic Branch Exchange, adalah alat utama yang digunakan di bagian operator telepon. Alat ini berupa telepon dilengkapi dengan headset dan pengeras suara untuk menerima sambungan telepon masuk atau melakukan sambungan keluar hotel ya. Kemudian ini ada luggage trolley. Jadi ini ada gambar trolley ya. Mungkin kalian sudah pernah melihatnya. Ini luggage trolley digunakan oleh porter atau bellboy yang berfungsi untuk membawa barang bawaan tamu yang jumlahnya relatif banyak. Ya. Kemudian ada yang namanya key and code machine.
Alat ini berguna untuk memprogram kunci kamar. Cara penggunaan alat ini dengan memasukkan nomor kamar dan masa berlakunya kunci yang biasanya diprogram sampai dengan tanggal keberangkatannya. Alat ini dapat membuat kunci kamar duplikat jika tamu yang berada di kamar lebih dari satu orang. Jenis kunci yang dipergunakan adalah kunci yang berbentuk kartu yang juga bisa diprogram beberapa kali untuk tamu yang berbeda. Kemudian ini ada edisi Electronic Data Capture atau Capture Machine. Ya, berfungsi untuk mencetak kartu kredit tamu. Jika pembayaran yang digunakan kartu kredit apabila dana yang diminta oleh hotel disetujui oleh pihak bank dan bank akan memberikan nomor persetujuan yang akan tertera pada slip atau kertas kartu kredit. Jika bank tidak menyetujui, maka akan terlihat tulisan pada display EDC seperti expired card atau kartu sudah tidak berlaku atau do not honor yang disebabkan tagihan kartunya melebihi batas yang ditentukan oleh pihak bank. Ya. Kemudian tugas dan tanggung jawab staf FO departemen adalah FO manager itu mengawasi keseluruhan operasional agar berjalan lancar. Kemudian proses rekrutmen, mengevaluasi kinerja staf bawahannya, kontrol master key, kemudian memverifikasi keakuratan informasi status kamar, membuat anggaran belanja FO departemen, memverifikasi laporan kasir tentang penerimaan keuangan dan deposit, membuat schedule meeting reguler dan schedule kerja bulanan, mengadakan training atau cross training atau staff, kemudian handling komplain dan membuat kebijakan-kebijakan. Nah, kemudian asisten front office itu melakukan pelatihan terhadap karyawan baru, memonitoring rekening tamu, pembayaran tamu, kemudian mereview reservasi untuk hari ini, kemudian menyiapkan perkiraan hunian kamar. Ya, kemudian petugas reservasi itu adalah menerima pemesanan kamar dari berbagai metode atau sumber, berhak menolak apabila hotel sudah penuh dan memberikan alternatif lainnya. Kemudian melakukan pencatatan data pada form reservasi dan melakukan pengarsipan secara akurat agar mempermudah ketika tamu check-in. Kemudian ada tugas resepsionis, yaitu pertama melayani tamu check-in atau check-out sesuai SOP, menjual kamar kepada tamu, membaca logbook dan papan informasi, kemudian preparation to arrival guests, both individual and group. Kemudian menyiapkan arrival dan departure list, kemudian membantu tamu dalam mengisi registration card, memperbaharui status kamar di komputer room rec, memberi informasi yang tepat kepada tamu tentang hotel, menangani tamu pindah kamar, membuat laporan status kamar dan laporan penjualan kamar, menerima dan menyelesaikan komplain, kemudian mengikuti morning briefing, ya. Dan selanjutnya tugas reception supervisor itu menyusun kebutuhan penggunaan formulir, mengawasi kelancaran dan ketepatan check-in check-out, melakukan penyesuaian tentang status kamar dengan housekeeping department, memberitahu status kamar, kemudian memberikan arahan kepada reception, menyampaikan kebijakan baru dari manajer, kemudian meneliti guest arrival list, dan menetapkan kamar untuk VIP dan rombongan. Ya, kemudian meneliti dan menyetujui perubahan harga ataupun perpindahan kamar, membuat jadwal untuk kru, melakukan inventaris bahan dan alat, mengatasi keluhan tamu, menyusun rencana kerja, membuat laporan harian dan bulanan, mengawasi produktivitas kerja bawahan, dan menghadiri briefing. Ya, kemudian ada telepon operator. Ya, jadi ya kalau di bagian telepon operator memang benar-benar harus siap dan ramah dalam melayani ya. Satu, mengoperasionalkan switchboard atau linen dengan benar, melaksanakan
melaksanakan sopan santun bertelepon, melayani sambungan lokal, interlokal, internasional, melakukan pengiriman fax, melakukan permintaan tamu yang ingin dibangunkan pada waktu tertentu, kemudian atau morning call, kemudian mencatat dan menyampaikan pesan dari tamu, memelihara buku petunjuk telepon agar selalu up to date, membuat rekening atau tagihan pengiriman fax, kemudian melaksanakan aturan hotel apabila ada ancaman bom melalui telepon, kemudian membuat laporan sambungan interlokal dan interlokal. Kemudian ini ada tugas seorang kasir di front office. 1, menjual kamar, menangani informasi tentang pelayanan hotel, melaporkan status kamar, mencatat pembayaran rekening tamu, menyelesaikan pembayaran tamu, menyusun riwayat kunjungan tamu, dan menangani barang bawaan tamu. Ya, kemudian ada night auditor. Jadi ini bertugas melakukan pengecekan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas kasir sebelumnya agar pencatatan transaksi yang telah dibuat adalah tepat dan akurat. Hal ini bertujuan agar proses pelaporan yang selanjutnya tidak terjadi kesalahan. Kemudian ada ini concierge ya. Concierge adalah ruang lingkup pekerjaan terdiri dari bellboy, doorman, mistake boy, lift attendant, page boy, kemudian inquiry clerk, clerk room attendant, kemudian valet parking doorman ya. Kemudian helping guest of the taxi. Jadi membantu tamu mengangkat barang dari taksi atau dari mobilnya. Kemudian mengatur dan memasukkan lagi di hotel, kemudian menjaga main entrance tetap bersih, kemudian memanggil taksi, menaikkan dan menurunkan bendera. Kemudian ada tugas bellboy, yaitu membantu membawa barang bawaan baik saat check-in atau check-out pindah kamar, mengatur tamu ke kamar serta menjelaskan beberapa fasilitas yang ada di kamar dan cara penggunaannya. Kemudian menangani penitipan barang atau mistake boy dan mengantar surat titipan internal communication, surat kabar. Ya. Kemudian ada page boy, yaitu menyampaikan pesan tamu dengan berbagai media seperti paging board, paging lamp, atau lift attendant. Kemudian mengoperasikan lift, mengatur tamu menggunakan lift, mengantar tamu menggunakan lift, menjaga kebersihan lift. Ya, kemudian ada inquiry clerk, itu menjawab dan memberikan informasi, mendistribusikan surat fax atau telegram, menjual surat kabar atau majalah tiket teater, tiket hiburan, cloakroom, hiburan ya. Jadi ini adalah tugas cloakroom attendant, yaitu menjaga barang tamu di tempat penitipan, menangani penitipan barang milik tamu dan menjaga agar tempat penitipan selalu bersih ya. Jadi itulah ada beberapa penjelasan tentang tugas-tugas yang ada di front office. Jadi kalau seandainya kalian nanti praktek atau PKL bisa aja ditempatkan di bagian-bagian yang sudah menjelaskan ini. Oke, sampai di sini dari penjelasan Mem sudah paham semua? Ya, oke. Bagus ya kalau semua sudah paham. Jadi nanti di akhir pembelajaran ini memang akan memberikan tugas ya dari yang ada hubungan dengan yang sudah menjelaskan. Jadi nanti kalau memberikan tugas, kalian harus mengerjakan tugas ya untuk mengambil nilai atau pemberian nilai dari guru-guru supaya kalian ditahu bahwa kalian aktif mengikuti pembelajaran. Oke. Sampai di sini dulu ya. Jadi Mem akhiri pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa kalau keluar selalu memakai masker. Jangan lupa cuci tangan dan selalu menjaga jarak agar terhindar dari penularan COVID-19. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.